Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, selama hidupku dikasihi. Bila aku kerja dan di manapun ku berada, aku dikasihi. Bapak Ibu, anak-anak, umat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Semoga kesejahteraan, ketenteraman, berkat yang dari Tuhan selalu pada ada kita semua. Dan kami ucapkan kepada Bapak Ibu, anak-anak, umat baik yang di dalam gedung gereja maupun yang ada di gedung pusat kegiatan, diucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua pada pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk pelayan firman pagi ini Bapak Pendeta Muryo Jayadi. Dan Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu undangan ataupun Bapak Ibu yang mungkin baru kali ini mengikuti ibadah di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Mojo Warno. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, nanti setelah ibadah usai, Bapak Ibu umat disilahkan untuk mengikuti prosesi pelelangan di gedung pusat kegiatan. Dan supaya jalannya ibadah Hari Raya Unduh-Unduh pada pagi hari ini dapat berjalan dengan khidmat, dimohon kepada Bapak Ibu, umat, anak-anak yang membawa HP supaya di silent dulu atau digetarkan dulu. Baik Bapak Ibu, kita awali ibadah kita pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk memasuki ibadah Hari Raya Unduh-Unduh pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, umat masih tetap duduk, kita akan menyanyikan kidung kontekstual 43, bait 1 dan 2. Nanti kalau memang masih belum selesai bisa diulangi. Semua puji Tuhan Maha
luhur, karena aku berkat anugerahnya dicurahkan kepada umatnya. Tuhan sungguh besar tak terkatakan karunia. Hidup kekal, damai dan bahagia telah Kau beri. Juga berkat rezeki tiap hari tak berhenti. Dimuliakanlah nama Tuhan yang besar selama-lamanya. Undur-undur hari penuh syukur, semua puji Tuhan Maha Luhur, karena aku berkat anugerahnya dicurahkan kepada umatnya. Tuhan terima kasih kami aturkan buat berkat-Mu. Kami bawa dan serahkan persembahan ke altar-Mu. Dimuliakanlah Tuh karya pelayanan kan kasih-Mu. Dimasyurkanlah nama Tuhan yang mulia selama-lamanya. Undur-undur hari penuh syukur, semua puji Tuhan Maha Luhur, karena aku berkat anugerahnya dicurahkan kepada umatnya. Umat dimohon untuk berdiri. Umat Tuhan yang dikasihi, bersama-sama kita memasuki dalam ibadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita.
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan yang dikasihi, tema liturgis pada bulan Oktober adalah Gereja Kristen Jewetan bersama umat lain terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dengan tema Hari Raya Unduh-Unduh kedua di tahun 2003. Dengan didasari firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 29, bawalah persembahan dan sujudlah kepada Tuhan. Mari tema ibadah kita tanggapi dengan memuji nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 146, dinyanyikan bait 1, 2, dan 3, bawalah persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kesadaran diri bahwa sesungguhnya hidup ini penuh dengan godaan adalah merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Menyadari keberadaan hidup yang selalu diperhadapkan dengan dosa, kita pun juga tidak lepas dari sebuah tindakan-tindakan dosa. Kita senantiasa berharap manusia tidak selamanya terkungkung dalam kuasa dosa.
Tetapi setiap manusia memiliki satu harapan, lepas dari jerat dosa. Tetapi manusia hidup tidak akan pernah dilepaskan dengan dosa yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menyerahkan keberadaan hidup kita, dan mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi ini Engkau telah menyertai perjalanan dari rumah sampai di tempat-Mu yang kudus dengan sukacita. Kami bersama-sama umat datang menghadap hadirat yang Maha Kudus. Kekudusan-Mu memancarkan kesadaran pada diri bahwa sesungguhnya hidup ini penuh dengan dosa. Sering kami melakukan menurut kemauan dan keinginan sendiri. Sering kami tidak mengindahkan kehendak-Mu dalam hidup ini. Lewat pikiran kami, ucapan kami, bahkan tindakan-tindakan kami, selalu tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mengakui atas kekurangan, kelemahan, dan dosa. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami. Layakkan kami semua yang hadir di tempat ini mendapatkan anugerah pengampunan melalui darah-Mu yang telah tercurah di atas Kalvari untuk menghapus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan telah menganugerahkan kami, dan pada hari ini kami semua telah mendapatkan pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan perjalanan hidup selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu dan di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Doa pengakuan dan penyesalan kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Allah Maha Kasih, Maha Pengampun, Ia akan menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang mau mengakui, menyesali segala dosa dan salahnya. Terimalah berita anugerah, umat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian kesaksian Roma 4 ayat 7 dengan ayat yang ke-8. Dengan penuh sukacita pada hari ini, kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari kita juga bersama-sama boleh mengampuni terhadap sesama kami. Mari kita saling bersalam-salaman dengan sahabat teman yang duduk di kanan kiri kita, belakang kita, bahwa kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dengan penuh sukacita, pengampunan dari Tuhan yang sudah kita terima, mari kita hayati dengan satu ungkapan pujian dihapuskan dosaku. Hitung Jemaat 36 dinyanyikan bait 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh,
umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang penuh dengan kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Sebagai tanda pengakuan akan hal itu, marilah kita mempersembahkan apa yang telah kita terima. Dan yang menjadi dasar dalam kita mempersembahkan terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, kita baca ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-9, kita baca ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Kita pujikan sampai selesai mengumpulkan persembahan. Ku beri
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita mengucap syukur melalui persembahan ibadah yang kita kumpulkan, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing di dalam kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan kepadanya. Mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Pada pagi ini Tuhan, di dalam kami membangun ibadat Hari Raya Persembahan Gereja Kristen Jawi Wetan Mojowarno, kami juga rindu akan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di dalam kami, akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Urapi kami satu persatu dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk menerima dan mencerna apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersihkan ruangan ini, demikian juga bersihkan ruangan hati kami masing-masing, hingga firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami. Bapak Pendeta Muryo Jayati yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan Roh Kudus, mampukan berikan hikmat, hingga firman yang boleh disampaikan boleh membawa berkat bagi kami semua. Kami serahkan pembacaan Alkitab dan perenungannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Yang demikian firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dengan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan, memelihara, terlebih yang melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Disambut dengan pujian Kidung Ria, ku siapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik. Salam. Bagaimana adik-adik sekarang kabarnya? Baik?
Puji Tuhan, semuanya pada baik dan sehat selalu. Persembahan seringkali menjadi bagian dalam peribadatan. Juga seringkali ditanamkan kepada setiap orang percaya kepada Tuhan, mulai dari anak-anak sampai sudah dewasa, bahkan sudah tua. Persembahan selalu menjadi penekanan dan juga penyampaian dalam sebuah ibadah. Mengapa? Karena kehidupan persekutuan kita di samping dihidupi oleh Tuhan adalah juga dihidupi dari persembahan yang dikumpulkan oleh warga jemaat. Mulai dari anak-anak. Ada satu contoh dalam kebaktian anak dan remaja, khususnya dalam ibadah anak madya. Seorang pamong menyampaikan penekanan dan memberikan pengajaran tentang persembahan. Sang pamong ini mengambil satu bacaan dari Markus yang intinya bercerita tentang janda miskin. Janda miskin, yang mengatakan janda miskin hanya memberikan persembahan kepada Tuhan 2 peser. Tetapi itulah semua yang dimiliki oleh janda. Ketika pamong menyampaikan, anak-anak terpana dan fokus perhatiannya kepada sang pamong bercerita tentang seorang janda yang mempersembahkan hanya 2 peser. Dan pada akhir cerita, biasanya pamong ini mengevaluasi. Kemudian, pamong ketika mengevaluasi bertanya kepada anak-anak, "Hai anak-anak, apakah anak-anak bersedia untuk mempersembahkan kepada Tuhan?" Anak-anak yang hadir, Pratama Madya, semuanya dengan kompak mengatakan, "Iya, saya bersedia untuk mempersembahkan." Begitu semangatnya. Berarti dari anak-anak sudah mulai ditanamkan tentang arti dan makna persembahan. Pamong kemudian bertanya, apakah anak-anak bersedia untuk memberikan persembahan 1 miliar? Kaget. Anak-anak dengan sigap dan berdiri mengatakan, "Ya, saya siap untuk memberikan persembahan 1 miliar. Dari mana uangnya 1 miliar? Semuanya kompak memahami arti tentang persembahan. Kemudian pamong juga bertanya, kalau 100 juta, kalau 1 juta, apakah saudara anak-anak bersedia? Semuanya menjawab dengan kompak bersedia. Akhirnya pamong menyampaikan dan bertanya kepada anak-anak yang terakhir kali, kalau anak-anak mempersembahkan 10.000 rupiah, apakah kalian bersedia memberikan persembahan kepada Tuhan? Ternyata tidak semua anak menjawab, "Ya, saya bersedia." Ada satu anak yang tidak mau menjawab, "Saya bersedia," dengan menundukkan kepala. Maka pamong mendatangi. "Kenapa kamu kok tidak menjawab? Apakah kamu enggak bersedia untuk memberikan persembahan 10.000? Jawab anak ini menggelengkan kepala. Yang artinya saya tidak bersedia untuk mempersembahkan 10.000. Pasti anak ini punya alasan kenapa kok tidak mau mempersembahkan 10.000. Dia mengatakan kepada pamongnya, "Masalahnya kalau 10.000 sekarang ini saya persembahkan, saya hanya punya uang 10.000. Habis ini nanti, kalau saya persembahkan.
tadi kamu kan bersedia kalau 1 miliar, bersedia kalau 100 juta, bersedia kalau 10 juta, bersedia kalau 1 juta. Dia mengatakan, 1 miliar saya tidak punya, 100 juta saya enggak memiliki, 1 juta pun saya juga tidak mempunyai. Kalau toh saya ada 1 miliar, saya akan mempersembahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari penanaman mempersembahkan kepada anak-anak ini, ingin mengajak kepada kita bahwa sesungguhnya mudah untuk hanya berjanji mempersembahkan kepada Tuhan, terlebih kalau uangnya belum ada di tangannya. Tapi ketika uangnya itu sudah ada di tangannya, orang akan menjadi ragu-ragu untuk mempersembahkan karena itu sudah menjadi miliknya. Kalau sudah menjadi miliknya akan diambil sedikit, diberikan kepada Tuhan, diaturkan kepada Tuhan, akan merasa awel dalam memberikan persembahan. Oleh sebab itu jika kamu rela memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Itulah Tuhan menghendaki agar kita memberikan persembahan itu didasarkan dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Kalau yang tidak ada pada kita akan mudah orang mengatakan dan akan cepat untuk memberikan satu jawaban. Maka dari itu, bawalah persembahan kepada Tuhan berdasarkan apa yang kita miliki, berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Kita tahu kemampuan yang dimiliki oleh Korintus, jemaat yang ada di Korintus. Kita memahami bagaimana ia mengalami kehidupan persekutuan yang sangat memerlukan pertolongan dari orang lain. Yang sangat diperlukan adalah kerelaan itu ternyata dapat diukur. Orang ngaturi misungsungke mempersembahkan kepada Tuhan dengan rela. Bagaimana ukuran standar rela memberikan kepada Tuhan itu sesungguhnya bisa diukur. Yakni ukurannya kerelaan kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu adalah berangkat dari apa yang ada pada diri kita, bukan berdasar apa yang tidak ada pada diri kita. Jikalau pemberian dari Korintus itu tidak sebanding dengan apa yang ada pada mereka, maka jemaat Korintus itu akan dapat dikatakan sebagai pemberi yang tidak rela. Istilah lain, kondisi itu adalah tindakan yang tidak jujur terhadap berkat yang diberikan Allah kepada diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk memahami bahwa memberikan persembahan, Tuhan itu tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ada pada kita. Di luar kita tidak dikehendaki. Sebab itu merupakan hal yang tidak mungkin. Kalau Tuhan menghendaki bahwa persembahan di luar kita, sangat tidak mungkin memberi sesuatu. Haruslah berdasarkan apa yang ada. Berarti juga ingin menunjukkan kejujuran hati kita atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Memberi persembahan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, sudah disisihkan lebih dulu untuk kita berikan kepada Tuhan. Dari yang sudah disisa, jangan sampai kita memberikan kepada Tuhan itu yang kita sisakan. Memberi persembahan kepada Tuhan harus mirunggan, harus dipeting, harus disisihkan, harus dikhususkan,
jangan mempersembahkan kepada Tuhan itu yang disisakan dari hasil kebutuhan. Bawalah persembahan dengan apa yang kita sisihkan untuk Tuhan, yang sudah kita peting, dan bukan apa yang sisa buat Tuhan. Antara sisa dan sisih ini memang beda. Kalau disisihkan itu dikhususkan, kalau sisa itu adalah keren-keren. Oleh karena itu jangan memberi persembahan kepada Tuhan atau menolong orang lain berdasarkan faktor sisa. Tapi berilah kepada orang lain, kepada Tuhan berdasarkan upaya sisih. Dikhususkan, dipeting. Maka mulai sekarang kita bersama-sama telah memahami bahwa memberikan persembahan unduh-unduh itu harus dipeting. Ada satu lagu di Perenjak kalau nggak salah, lagu tersebut adalah Bondo Arto Petingan. Yang artinya semua yang mau dipersembahkan dalam hari raya unduh-unduh itu dipeting. Kalau bondo, misalnya kita punya pisang. Dari sekian pisang yang kita tanam, harus kita pilih yang terbaik. Dipeting, ini pisang ini akan kita aturkan kepada Tuhan dalam hari raya unduh-unduh nanti. Itulah disisihkan, bukan disisakan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara dalam pengalaman hidup kita sehari-hari membuktikan bahwa semakin tinggi kebutuhan pada diri manusia yang dimilikinya, semakin sulit untuk dilepaskan. Kalau sudah menjadi miliknya, didaku, atau menjadi kepunyaannya, orang akan sulit untuk melepaskannya. Bila kita memiliki hanya sejumlah uang untuk makan hari itu, sangat sulit untuk kita berikan kepada orang lain sejumlah yang kita perlukan pada hari itu juga. Demikian juga barang yang kita miliki, dan barang itu menjadi sesuatu yang istimewa pada diri kita. Tidak akan mungkin barang yang istimewa itu akan diberikan kepada orang lain karena sudah menjadi miliknya. Kenyataan ini selanjutnya ingin membentuk diri manusia pada satu pengakuan bahwa kita hanya bisa memberi kepada orang lain apabila kebutuhan kita mencukupi lebih dulu. Atau sisanya itulah yang bisa diberikan. Satu pengakuan kalau kita sudah memiliki, maka sulit untuk dilepaskan. Pengakuan ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa orang akan susah memberikan kepada orang lain yang disisihkan. Tetapi akan menjadi gampang dan mudah memberi kepada orang lain, apalagi memberi kepada Tuhan itu adalah yang disisakan. Yesus meneguhkan nilai-nilai spiritual dalam memberi dari kekurangan lewat cerita persembahan janda yang miskin. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pemberian kita ini tidak berdasarkan jumlah, tetapi berdasarkan kerelaan hati untuk memberi dengan tulus, memberi dengan sukacita, dan pemberian itu adalah bentuk ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini, hari raya unduh-unduh kedua, bagi anak-anak, ingin menanamkan kepada anak-anak bahwa mempersembahkan kepada Tuhan adalah bentuk terima kasih, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kepinteran, bentuk ucapan syukur salah satunya adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan tulus, dengan gembira, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saat teduh buat kita semua.
Terima kasih. Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang dikasihi, pada hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan, kita dapat merayakan Hari Raya Unduh-Unduh kedua. Oleh karena itu, mari kita mempersembahkan persembahan syukur unduh-unduh yang akan didasari firman Tuhan oleh anak-anak. Kepada anak-anak yang sudah diberi tugas untuk membacakan dasar firman Tuhan. Mari kita mempersembahkan persembahan unduh-unduh dengan didasari oleh ayat Alkitab yang terambil dari Keluaran 23 ayat 19a. Yang terbaik dari buah punggaran hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Bacaan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Bacaan yang selanjutnya yaitu 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan pujian NKB nomor 133, syukur padamu ya Allah, ayat 1 sampai selesainya katong diedarkan. Padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu.
dan mentari berseri, syukur atas sungan-Mu yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harumi dan tepi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak telah mempersiapkan persembahan berupa natura. Hari ini, anak-anak kita akan menyerahkan persembahan itu kepada Tuhan untuk dibawakan di dalam doa. Kepada adik-adik, anak-anak yang bertugas untuk menyerahkan persembahan, dipersilakan untuk segera mempersiapkan diri, dibawa masuk di dalam altar Tuhan. Rene kale tak kandani. Ayo le Rene le. Gareng Petro Bagong Rene tak kandani le. Unduh-unduh iku riyaya pisungsung. Pisungsung misungsungake hasile bumi. Lah saiki le wayahe dulur-dulurmu kate misungsungake. Kae lho wis siap kabeh. Ayo disambut kanthi ati kang bungah lan sukarena. Ayo le. Nggih, Rama. Ayo.
puji Tuhan Maha Luhur, karena agung berkat anugerah-Nya dicurahkan kepada umat-Nya. Tuhan sungguh kasih kami aturkan berkat-Nya. Hidup bawah dasarkan persembahan ke altar-Mu. Kuduskanlah rukanya pelayanan dan kasih-Mu. Dimasyurkanlah nama Tuhan yang mulia selama-lamanya. Undur-undur hari penuh syukur, semua puji Tuhan Maha Luhur, karena agung berkat anugerah-Nya dicurahkan kepada umat-Nya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang berbahagia, bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ini, kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah menyertai dalam ibadah Hari Raya Unduh-Unduh kedua di tahun 2023. Kami telah mendengarkan sapaan-Mu melalui firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa membawa persembahan kepadamu dan sujud menyembah kepada Engkau dengan ketulusan dan kerelaan hati yang kami sisihkan dan yang kami khususkan untuk Tuhan. Biarkanlah sabda-Mu yang sudah kami renungkan Engkau meteraikan dalam hati kami, agar setiap saat kami diingatkan bahwa begitu pentingnya bagi diri kami untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Engkau melalui persembahan untuk menghidupi persekutuan kami. Persembahan yang berupa natura dan berupa uang telah kami himpun. Tuhan senantiasa berkenan memberkati, agar persembahan yang sudah kami himpun berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat berguna sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara kami yang Engkau tunjuk untuk mengelola dan menggunakan persembahan tersebut, berikanlah roh hikmat, kekuatan, serta kemampuan, agar semuanya itu dapat dikelola, digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kami serahkan kepadamu bagi setiap warga jemaat yang telah dengan kerelaan hati, dengan ketulusan diri, memberikan persembahan kepada Engkau. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, agar yang dilakukan dapat mendatangkan kecukupan bagi kehidupannya. Kami percayakan sepenuhnya dalam kuasa Tuhan.
menghayati atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, khususnya bagi para petani. Engkau senantiasa memberkati dalam hidup mereka, dalam pekerjaannya, supaya para petani dalam menjalankan pekerjaannya senantiasa Tuhan yang memberkati. Karena di sanalah para petani ingin menyediakan makanan bagi masyarakat, bagi banyak orang. Karena itu kami memohonkan berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kepadamu di tengah-tengah kesukacitaan ini bagi warga jemaat-Mu yang berulang tahun, kelahiran dan perkawinan. Berikanlah damai dan sejahtera dalam rumah tangga mereka, dalam melanjutkan perjalanan hidup. Berikan hikmat serta kesehatan bahkan umur panjang, supaya hidup ini semakin dihayati merupakan sebuah anugerah Tuhan semata. Kami berdoa bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini berbaring sakit. Berikanlah kesembuhan, perawatan, pengobatan yang dijalankan jadilah sebagai sarana untuk memberikan kesembuhan kepada saudara kami yang sakit. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan batinnya, hatinya dikuasai oleh kegelapan, kiranya Tuhan memberikan roh terang agar saudara kami berada dalam jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan para janda, duda, anak yatim, dan anak yang memenuhi kebutuhan khusus, kiranya Bapa senantiasa memberkati mereka dalam hidup sehari-harinya, agar mereka pun juga boleh merasakan sukacita karena Engkau berkarya. Demikian juga bagi saudara kami yang sudah usia lanjut, kiranya Bapa selalu memberikan kekuatan, kesejahteraan, damai dan sejahtera, agar hidup mereka senantiasa berada dalam kuasa serta pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan gereja Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu dalam menjalankan tugas pelayanannya. Engkau selalu ada dan membersamai kami. Mulai dari anak-anak, pemuda, wanita, para bapak, lansia, dan bidang-bidang yang lainnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati supaya kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar. Unit-unit pelayanan yang ada, baik Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Yayasan Badan Pendidikan Kristen, kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati agar pelayanan kami bisa berguna bagi kehidupan masyarakat, bahkan sebagai sarana untuk mendatangkan kerajaan Allah ada di tengah-tengah pelayanan kami. Negara, bangsa kami, Indonesia, lindungi dan berkati mulai dari pemimpin bangsa kami sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah. Memasuki tahun-tahun politik, kiranya Bapa selalu mempersiapkan seluruh warga bangsa ini untuk menyambut sukacita dalam acara suksesi, sehingga kepemimpinan bangsa ini akan Tuhan berkati, bisa membawa kehidupan bangsa menjadi lebih baik. Selanjutnya kami menyerahkan panitia-panitia yang dibentuk di Gereja Kristen Jewetan dalam menjalankan tugasnya. Engkau menyertai dan memberkati supaya rancangan-rancangan mereka boleh berjalan karena Engkau yang berkarya. Terima kasih ya Tuhan. Setelah kami bersama-sama berhimpun, kami nanti akan melanjutkan pelelangan di gedung pusat kegiatan. Lindungi sertai dari awal sampai akhir, dan setelah itu kami nanti akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan memberikan keselamatan dalam perjalanan sampai di tempat tujuan dengan sukacita. Demikian ya Bapa, seru doa dan ucapan syukur kami, semuanya itu kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Umat Tuhan dipersilahkan berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan setia dan penuh tanggung jawab. Hendaknya senantiasa ingat akan firman Tuhan. Bawalah persembahan dan sujudlah kepada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan kita. Kita percaya kuasa kasih Kristus tidak akan pernah berhenti untuk menyertai kita. Kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Ria, nomor 29 dinyanyikan bait 1 dan 2, Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, selama hidupku dikasihi. Bila aku kerja dan di manapun ku berada, aku dikasihi. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan masing-masing saudara terima berkat Tuhan. Anugerah, damai, dan sejahtera datangnya dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus sumber hikmat dan berkat, memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, anak-anak, umat yang dikasihi Tuhan, usai sudah prosesi kita dalam ibadah Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua pada saat ini. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan acara kita. Bapak, Ibu, anak-anak disilakan untuk menuju ke gedung pusat kegiatan untuk mengikuti acara lelangan. Akhirnya selamat siang, selamat menuju ke gedung pusat kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus bahwasanya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2023 dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Luar biasa kasih Tuhan menyertai kita semua. Dan pada saatnya kita akan bersama-sama melakukan pelelangan dari hasil bumi maupun hasil parsel yang dikumpulkan oleh anak-anak dari blok-blok. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah ikut serta di dalam perayaan unduh-unduh yang kedua di tahun ini.
Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah dengan susah payah mewujudkan acara ini sehingga unduh-unduh yang kedua di tahun 2023 berlangsung dengan baik. Ini semua karena penyertaan Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Adapun Hari Raya Unduh-Unduh kedua, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojowarno dengan mengusung sebuah tema, bawalah persembahan dan sujudlah kepada Tuhan. Diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Baik, kita akan memasuki pelelangan di siang hari ini dan mohon keikutsertaan Bapak, Ibu, adik-adik juga untuk bersama-sama melelang hasil dari persembahan yang telah dikumpulkan dari adik-adik dan dari blok-blok. Sebelum kita akan memulai pelelangan, baiklah akan kita buka dahulu dengan doa. Kepada yang terhormat Ibu Pendeta Berlian Mega, disilakan untuk membuka pelelangan kita di siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebelum kita memulai lelang pada siang hari ini, mari bersama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami akan bersama-sama mengadakan lelang, yakni unduh-unduh yang kedua, GKJW Jemaat Mojowarno. Kami memohon ya Tuhan, kiranya semua boleh berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Begitu juga untuk seluruh panitia yang bertugas, kami memohon Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang prima, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga boleh memandu jalannya unduh-unduh terkhusus lelangan pada saat ini, sampai selesainya nanti. Kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Pendeta Berlian Mega. Selanjutnya kita akan memasuki pelelangan yang akan dipandu oleh juru lelang kita, Bapak Suyono Priyohadi. Inilah dia. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan didampingi oleh saudara kita yang baik, Krishna, Mas Krishna. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Krishna. Ya. Dan untuk adik-adik yang sudah membantu kami, adik-adik dari katekisasi CD, juga semuanya penyambung lidah sudah silakan siap di tempatnya masing-masing. Untuk Bapak Ibu pelelang, silakan menempati tempat-tempat yang telah disediakan. Inilah Bapak Suyono Priyohadi dan Mas Krishna. Iya, terima kasih Bu Lena. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Waduh, ini kursinya kok masih banyak yang belum menduduki disilakan, ya. Mari, Tante Dewi. Mari. Monggo yang masih di luar atau di belakang silakan maju saja. Engko biar tahu, waduh barangnya gimana. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk lelangan kali ini mungkin tidak sebesar yang pertama kemarin. Jadi nanti monggo silahkan siapa lambat tidak dapat, siapa cepat dapat. Iya, karena barangnya mungkin ini agak terbatas. Jadi kali ini saya mengkader dari remaja, pemuda, biar nanti kayak nek wis Mbah Yon ini wis poel, jadi ada yang meneruskan gitu nggih. Mas Krishna. Selamat siang Mas Krishna. Selamat siang Mas. Oh iya, bisa nanti bisa. Nggih. Untuk lelangan perdana biasanya kan Pak Pendeta Muryo Jayadi, nggih.
Cek adil, ini ono Bu Pendeta Mega. Pundi Bu Pendeta Mega? Pundi? Nah, panjenengan nglelang perdana. Monggo, panjenengan naik ke panggung. Nawakno. Ya, nawakno ya, Pak. Ya ini, monggo panjenengan bisa mirsani meja di sebelah kiri saya. Ini ada 4 parsel ya. Tentunya ada beberapa jenis bahan baku, buah. Monggo, nanti yang melelang Bu Pendeta Mega. Harga dasarnya monggo Bu dibuat berapa panjenengan silahkan. Silahkan 150 atau 200 atau 1 juta terserah. Monggo. Satu meja ini, 4 parsel ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan membuka 4 parsel ini dengan harga 300. Oh, 300. Ya, 300.000. 4 parsel ya. 500. 500. Ayo. 500. Terima kasih awal yang menggembirakan. 600. Penyambung lidah silakan yang jeli ya. 600 parsel. Monggo Bu Mega ayo. 600. Bapak Ibu monggo banyak ini 4 parsel 600. Wah 700 Bu Lena. Oh 700 nggih. 700 Bu Lena. 700 nggih. Karena awal iki biasanya ya J alon-alon ya. Ya sabar ae dinteni. Belum panas nggih, Pak. Pemanasannya kurang. Keputusan panitia Bapak Ibu, nanti setiap kita penjualan 1 meja memang diantara 4 sampai 5 parsel ya. Nggih. Monggo. Berapa tadi? 700 ya? 700 1 kali. 700 2 kali. Iya. 800. Oke, 800. Terima kasih tengah. Nggih, monggo. 800. 800. Nanti nek digawa duit 900. 900. Wah, tidak sia-sia saya berdiri di sini. Lanjut, 900. Sinten sing nutup sak yuta langsung tak hitung ping 3. Ayo. Alah nambah 100 ya kok. 900 1 kali. 900 2 kali. 900 2 kali. Loh, enggak ada. Nanggung kurang 100 nggih. Iya. 900 3 kali. Tung. Ya. Belakang Pak Roni. Ayo, pembas. Nggih. 300. Ini nek dibandrol iku 100-an berarti kan 400. 350. Mundak 50. Tengah 350. 500. 500, terima kasih. 500 tengah. Ada yang menawar lagi 500. 1 kali 600. Terima kasih. Terima kasih 600 1 kali 600. 650. 650. Terima kasih. 650. 700. 1 kali 700, ayo. 700.
1 kali 750. Terima kasih. 750. 800. Napa niki, Pak? Oh, sembako sama buah. Pundi 800 pundi? Tengah. Wetan niko. Timur. Nggih. Ayo. 800 1 kali 850. 850. Terima kasih. Naik 50. Siapa yang 900? Sinten sing 100? Kula dunge 950 1 kali 9. Oh, bener 850 ya. 850 1 kali 850 2 kali 850 2 kali. Niki barange mek titik lho Pak Bu nggih. Engko panjenengan nek gak cepetan gak oleh akeh. Ya, tapi tak dongane oleh akeh. Pinten niku? 850 2 kali 850 3 kali. Tung tengah, tolong angkat tangan Pak Roni, tengah. Ya. 850. Meja sebelah kiri. Monggo Mas Trisna, ayo. Monggo Pak. Pinten niki? Yo, iya harga dasar ya 300. 500. Ayo. Loh alah ya wis 550. 600. 650. 700. 700. Ayo 700. 700. 700 1 kali 700 2 kali 700 wis kano wis 700 2 kali 700 2 kali 700 enggak ada 703 kali. Usai sudah Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi panjenengan. Sugeng siang, selamat kundur. Sampai ketemu di tahun 2024 pada bulan Mei. Akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.